Dan lagi saya heran ya, fansnya Fuji itu semua real. Akunnya real, nggak ada akun fake, nggak ada akun di privat. No, yang fans sebelah sering menghujat, sering cari keributan, sering nyenggol Fuji. Kenapa akunnya di privat? Kenapa akunnya ditutup? Kenapa akunnya di fake? Takut. Kita mah enggak, karena kita nggak cari kegaduhan, nggak cari masalah di mana-mana. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ya si Uti sampai 30 juta followers ya. Kita dukung ya teman-teman ya. Mudah-mudahan si Fuji lebih semangat lagi ya. Jangan kayak orang TikToker yang di sebelah sana, dia mau cari followers itu ya. Ayo follow aku ya, nanti aku kasih iPhone. Aku follow aku ya, udah follow nenek aku belum? Udah follow kakek aku belum? Dia cuma ngemis-ngemis followers. Si Fuji enggak. Dia joget-joget aja natural aja, followersnya udah banyak banget segini. Gimana contohnya dia kasih gift, kan nggak kebayang kan, mungkin dia followers terbanyak loh di Indonesia ya. Tapi kita positive thinking aja ya, nggak usah cari kegaduhan ya. Oke, terima kasih. Fuji tuh tidak bikin masalah apa-apa, Fuji tuh diem-diem aja. Tapi gue bingung kenapa banyak banget orang yang nggak suka sama Fuji gitu. Banyak yang bilang katanya Fuji aura maghrib lah, kemudian Fuji pansos lah sama Torik saat itu gitu ya. Jadi ini lumayan membuat gue cukup bingung gitu ya, kenapa Fuji harus dihujat. Dan gue juga bingung kenapa Atta Halilintar harus ikut-ikutan di pusaran kebencian untuk menghujat si Fuji juga nih guys. Dan akibatnya nih ya, karena nih kita berkoar-koar di sosial media dan mengajak semua orang untuk mengunfollow Atta Halilintar, katanya nih guys, Atta Halilintar tuh dalam semalam kehilangan sekitar 2 juta followers. Kebayang gak guys, 2 juta followers itu banyak banget gitu ya untuk seorang content creator sekelas Atta Halilintar. Dan menurut gue sebagai orang yang berkiprah di sebagai content creator, Aurel Hermansyah klarifikasi soal video Atta diduga sindir Fuji sampai nangis. Putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Aurel Hermansyah meluapkan rasa kekecewaannya terhadap netizen yang menghujat suaminya Atta Halilintar. Beberapa waktu lalu, Atta Halilintar sempat membuat konten Jangan Ya Deiyah yang tengah trending di TikTok. Konten itu justru membuat Atta dituding menyindir Fujian. Aurel Hermansyah klarifikasi soal video suaminya yang diduga sindir selebgram Fuji. Diketahui YouTuber Atta Halilintar sempat membuat video tren yang dibagikan lewat TikTok pribadinya. Video tren Jangan Ya Deiyah yang dibuat Atta Halilintar itu dinilai warganet tengah menyenggol sosok Fuji, lantaran terdapat beberapa punchline yang diduga mirip dengan kondisi percintaan Fuji dengan Tarik Halilintar. Lantas video singkat sang YouTuber itu dibanjiri hujatan hingga dituding tengah menyindir Fuji. Merasa tak terima suaminya kena hujat, Aurel Hermansyah pun akhirnya klarifikasi lewat saluran Instagram pribadinya @AurelHermansyah pada Senin 5 Agustus 2024. Suami saya nggak niat nyenggol siapapun, bantahnya. Pun dijelaskan Aurel, keluarganya dan Fuji masih menjaga hubungan baik. Meski Fuji kini telah putus dengan adik Atta, Tarik, buat apa kita berdua nyenggol-nyenggol orang yang kita kenal baik dan enggak pernah ada masalah. Menurut Mama Nur, sapaan akrab Aurel, warganet lah yang selama ini mengadu domba, hingga membuat hubungannya dengan Fuji jadi seakan-akan bermasalah. Kalian adu domba jadi memperkeruh semuanya, tegasnya. Di akhir, wanita 26 tahun ini malah mendoakan para haters yang menghujat keluarganya. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Doa baik untuk kalian semua yang udah menghina mencaci kita. Maya Estianti harap fans tak berekspektasi tinggi ke Elrumi dan Syifa Haju. Beri contoh Tarik Halilintar dan Fuji dulu. Maya Estianti belum lama ini bicara perihal hubungan asmara putra keduanya, Elrumi dengan aktris Syifa Haju. Sama seperti para fans
Yang gemas, Maya juga ikut menggoda keduanya. Gemeslah aku aja godain, cie-cie, karena kita senang melihat anak senang, tutur Maya saat hadir YouTube Nail Attack yang dipandu Atta Halilintar pada Selasa 6 Agustus 2024. Maya pun tak masalah dengan banyaknya fans yang berharap keduanya bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Tapi Maya mewanti-wanti untuk tidak menaruh ekspektasi tinggi. Netizen nih yang suka bilang harus halal ya. Iya, boleh kalian doain, tapi jangan berekspektasi lebih karena jodohnya jalannya Allah. Kalau mereka nggak jadi, jangan sampai mereka membenci, beber Maya Estianty. Ibu 3 anak itu tak mau para penggemar El dan Siva nantinya gamon alias gagal move on, yang kemudian jadi saling menjelek-jelekan. Ngesiper boleh, tapi jangan maksain kehendak, dalam arti kalau mereka bukan jodohnya, jangan kecewa berat lalu ngehujat, terangnya. Bukan tanpa alasan, ia melihat fenomena tersebut memang marak terjadi. Contohnya saja, kata Maya, dengan apa yang terjadi pada Tarik Halilintar dan Fuji. Seperti yang diketahui, Tarik dan Fuji sempat berpacaran sekitar setahun. Saat kabar cinta mereka kandas, banyak fans yang tak bisa move on dan ingin keduanya bisa balikan. Efeknya saat Tarik memiliki tambatan hati baru, yaitu Alia Mas Said, fans Gamon tadi ramai menghujat. Banyak yang menghujat dan membanding-bandingkan Alia Mas Said dan Fuji. Contohnya kan terjadi di adik lu Tarik Halilintar. Dia putus sama pacarnya, terus dapat pengganti calon istri baru. Terus dihujat pasangan yang baru kan, kasihan. Dibanding-bandingin itu kan sebenarnya nggak pantas, beber Maya Estianty dengan tegas. Fuji kaya mentereng gara-gara Instagram. Sekali posting Instastory dapat puluhan juta dalam sehari. Memiliki jumlah pengikut yang tinggi dan mencapai angka belasan juta di Instagram, Fuji menjadi salah satu selebgram yang kaya mentereng gara-gara Instagram. Tidak main-main. Untuk satu kali postingan Instastory, Fuji berhasil meraup angka 8 jutaan rupiah. Informasi mengenai tarif endorse Fuji ini diungkap oleh salah satu unggahan di akun @viral62com di tahun 2022 yang lalu. Kala itu, Fuji masih belum berhasil mengumpulkan total